apakah wanita di zaman sekarang ini tidak boleh bekerja seperti yang dilakukan pria? Saya kembali kepada poin dasar laki-laki dan perempuan dulu ya. Oke. Laki-laki itu Allah menciptakan mereka, kita ini semua ini sebenarnya memang tanda kutip ya, manusia luar rumah. Oke. Jadi kita memang laki-laki diciptakan dengan postur tubuh kita, dengan di diri kita ini dominan akal dok. Akal itu masalah solusi. Makanya kalau istri telepon, ada masalah gini, itu pikiran kita sudah ke solusinya kan. Karena kita bukan dominan perasaan. Oke. Saya janjian sama dokter, terus saya ada terlambat nih. Dok, sorry dok, tadi saya terlambat. Oh oke. Dengan akal itu cepat sekali solusinya. Oh ya oke deh, ayo kita jalan sekarang. Udah selesai. Gitulah pribadi laki-laki. Nah kita ini sudah disiapkan sama Tuhan ini. Kulit kita ini sebenarnya nggak butuh hand body dok. Kita sebenarnya kalaupun ada laki-laki yang pakai, bukan kebutuhan mereka seperti perempuan kan. Oke. Perempuan ini memang mereka butuh itu. Karena memang perempuan disiapkan oleh Tuhan ini untuk dalam rumah. Makanya mereka hamil, mereka menyusui. Laki-laki biar nangis darah kan nggak bakal bisa hamil, nggak bisa menyusui kan. Okay. Ini butuh perasaan dok. Itu nggak mudah. Bayi setiap baru lahir menangis, harus selalu dibersihkan. Kan? Okay. Itu butuh perasaan. Kalau kita dominan akal, ini saya capek ngurus anak kalau laki-laki kan. Okay. Tapi kalau perempuan beda. Nah makanya mereka ini kalau keluar, kena cuaca luar, mereka butuh itu. Mereka butuh semua. Nah dari sini saya maksudnya apa? Memang ini ada perbedaan tugas dok. Okay. Laki-laki dan perempuan ada tugas. Tapi apakah boleh perempuan masuk ke tugas laki-laki? Boleh. Tapi jangan ini terbalik dok. Jangan sampai tugas dia yang sebenarnya utama di rumah, urus anak, kan gitu, melayani suami kalau datang, gitu kan. Ini terus dia masuk ke pindah jalur ke jalur laki-laki yang desak-desakan di kereta, di bus, harus dari pagi sampai malam, gitu kan. Mereka cari uang. Kalau dalam Islam lebih jauh begini, supaya lebih difahami. Islam itu membagikan warisan. Kalau ada seseorang meninggal, dibagi warisannya kan dok. Laki-laki itu dapat 2 porsi, perempuan 1. Okay. Pertanyaannya kenapa? Karena perempuan itu, kalau dalam Islam, sebelum menikah, dia sudah save. Kewajiban bagi ayah memberikan nafkah kepada anak perempuan sampai menikah. Pokoknya makannya, minumnya, tempat tinggal, transportasi, kebutuhan dasar dia wajib dipenuhi oleh ayahnya sampai dia menikah. Kalau dia belum menikah sampai 30 tahun, 40 tahun, tetap ayahnya wajib memberikan. Kalau dia sudah menikah, suaminya wajib memberikan. Jadi dalam 2 keadaan perempuan itu sudah teramankan. Okay. Dia kerja nggak kerja, dia udah aman. Okay. Karena memang dia harus diberi. Kalau laki-laki nggak bisa. Laki-laki itu dalam Islam, kewajiban nafkah hanya sampai balik dok. Okay. Kalau sudah 14 tahun, 15 tahun, sudah mulai balik, udah nggak bisa. Dia orang tuanya sudah bukan kewajiban memberikan dia nafkah. Okay. Dan kalaupun dia sudah mulai dewasa, dia sudah bekerja, maka dia nanti yang memberikan istrinya, dia memberikan anaknya, dia yang akan memberikan orang tuanya. Kalau ada yang bertanya apakah perempuan dalam Islam boleh bekerja? Boleh. Bukan tidak boleh. Boleh. Cuman jangan sampai dia meninggalkan tugas utamanya dok. Bayangkan kalau si laki-laki kerja, perempuan bekerja. Kemudian mereka punya anak di rumah. Ini yang urus anak siapa? Okay. Pembantu rumah tangga. Kemudian mereka berharap ini menjadi juara di sekolah, menjadi tokoh masyarakat. Yang didik adalah seorang pembantu. Maaf. Okay. Kan nggak mungkin. Harus ada salah satu ini. Saya pernah mengadakan beberapa survei di lapangan dok. Beberapa wanita karir. Saya pernah tanya langsung. Dan itu bukan 1-2 orang dok. Kalau dikasih pilihan bu, setelah punya perusahaan sekian banyak, namanya harum gitu kan. Dikasih pilihan, ibu melanjutkan perusahaan ini, atau ibu di rumah menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Oh, saya mau menjadi ibu rumah tangga sama jadi istri. Kenapa? Karena saya sudah jenuh. Memang mereka itu punya kapasitas terbatas dok. Beda dengan laki-laki gitu kan. Itu satu sisi. Sisi yang lain juga, berapa banyak rumah tangga yang terbengkalai. Karena sang suami pulang, istri masih kerja, masih meeting. Istri masih safar kemana gitu kan. Dia pulang, yang lain ini dia pembantu rumah tangganya. Atau dia bahkan sendirian di rumah. Lalu mana keharmonisan rumah tangga? Di saat sang suami pemimpin rumah tangga yang punya kewajiban memberi nafkah pulang, dia nggak temukan istrinya. Okay. Tapi di saat seorang istri misalnya, dia seorang dokter, dia seorang bidan, dia seorang guru. Apa-apalah yang bermanfaat di masyarakat gitu kan. Kemudian dia bisa membagi waktu. Di saat misalnya suaminya kerja nih, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Di antara jeda waktu itu, anak-anak juga pada sekolah misalnya. Dia mengisi waktu
jualan online, dia mungkin punya klinik, mungkin Live TikTok juga kayak saya. ya pokoknya dia boleh beraktivitas itu kan. Oke. Tapi jangan sampai suami pulang. Tertinggal, kewajibannya Iya. ditinggal. Cuma pasti saya sangat yakin ya, apa yang diharapkan dari anak tidak akan maksimal. Oke. Karena sentuhan orang tua ini luar biasa dok. Oke. Ya. Saya juga diamanakan anak gitu sama Allah, beberapa anak gitu. Jadi saya melihat kalau anak saya lagi gelisah tidur misalnya, di saat saya atau ibunya yang menggendongnya, itu sangat beda. Baru sentuhan yang pertama saja, dia seperti merasa ini orang tua saya itu bisa dengan cepat tenang dibandingkan kalau kita titipkan sama baby sisternya, dia masih gelisah anak itu. Contoh saja. Ada hal-hal yang mungkin suapan tangan makanan dari tangan orang tua dengan suapan dari orang itu pasti beda. Oke. Akan beda dok ya. Nah ini yang kadang-kadang luput dari banyak orang tua. Karena mereka mengejar karir dunia, mereka lupa. Sebenarnya ada manusia yang diamanahkan oleh Allah ini yang harusnya mereka berikan waktu untuk itu. Oke. Berapa banyak ibu yang wanita karir nih, dari pagi dia keluar, anaknya mungkin masih tidur. Atau mungkin anaknya pas mau ke sekolah. Nanti dia pulang malam, anaknya sudah tidur. Begitu terus setiap hari.